Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
kau tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab kau tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kau kami sembah Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Haleluya. Mari kita mohon pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita dan bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian, api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu menentang tinggi panji. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gerakan semua senjata Allah dan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah
tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara Nafirik memanggil semua umatnya. Dan seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nafirik memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus Panglima kita. Gerakkan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Mari kita angkat pujian ini kembali dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kembali Engkau boleh mempertemukan kami untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nama-Mu telah diagung-agungkan, Nama-Mu telah ditinggikan Tuhan. Biar apa yang kami naikkan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tiba waktunya kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong kami semua yang mendengar firman Tuhan pada kesempatan hari ini, biar Roh Kudus yang bekerja memberikan hikmat sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, pada bulan ini saudaraku kita masuk di dalam bulan keluarga dan ini minggu kedua. Tema kita adalah kekasih yang terasingkan. Saya ajak kita semua untuk membuka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Ulangan pasal 6 4 sampai dengan yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah saudara, yang dikasihi oleh Tuhan ketika kita bicara tentang kebutuhan manusia, ya, kebutuhan kita, seringkali yang kita fokuskan adalah sandang, pangan, papan. Ketika pikiran kita hanya itu, saudaraku, tidak heran kemudian kita bekerja begitu luar biasanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Tetapi apakah kebutuhan itu bisa menjawab kebutuhan kita yang sesungguhnya? Ya? Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memerlukan sebuah kebutuhan yang penting melebihi dari apapun. Ya. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata saudaraku bahwa kita ini hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Nah oleh sebab itu ada banyak orang ketika fokusnya hanya kebutuhan jasmani saja, makanya jangan heran ketika keluarga orang tua bekerja sedemikian rupa, dan kemudian mereka mengabaikan kebutuhan yang terpenting di dalam kehidupan anak-anak mereka. Perhatian, kasih, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya memperhatikan kebutuhan secara jasmani saja, tetapi kebutuhan rohani sebagai orang tua kita mempunyai tanggung jawab yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, yang dikasihi oleh Tuhan ketika kita kembali bicara tentang kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya ketika kita melihat bagian ini bukan hanya bicara tentang firman Tuhan kalau kita bisa terapkan hal ini. Tetapi bicara tentang sebuah sarana untuk kita boleh mengalami kedekatan antara orang tua dengan anak, saudaraku ya. Apalagi terlebih lagi ketika kita melakukannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang diperintahkan di dalam kitab Ulangan ini, saudaraku ya. Ketika kita mengajarkan kebenaran kepada anak-anak sejak kecil atau sejak masa muda, ya.
Sama saja kita sedang meletakkan sebuah pondasi yang kuat, yang baik, yang penting ya, ketika kita mengajarkan kebenaran itu kepada anak-anak kita sejak mereka kecil ya. Itu berarti saudara seperti kita membuat sebuah pondasi di dalam bangunan, saudaraku. Kalau saudara lihat sebuah bangunan, pondasinya itu nggak kelihatan ya. Pondasinya itu tidak terlihat. Pondasinya sedalam apa, bentuknya seperti apa, nggak kelihatan. Yang kelihatannya itu hanya bangunan. Tetapi yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak berarti. Ya. Bangunan itu, kokohnya bangunan itu akan tergantung dengan seberapa dalam, seberapa kuat pondasinya. Diuji dari apa saudaraku ya? Ketika bangunan itu kemudian mengalami gempa, mengalami banjir, mungkin mengalami angin badai, topan saudaraku ya. Atau mungkin dari bom. Nah, kita akan melihat ketika bangunan itu berdiri kokoh, berarti pondasinya itu kuat. Nah, di dalam kehidupan keluarga kita seperti itu. Kehidupan rohani itu nggak akan kelihatan. Orang lain nggak akan tahu kehidupan rohani seperti apa yang kita miliki, saudaraku ya. Kehidupan rohani itu tidak ditunjukkan ketika saudara mungkin melayani Tuhan, saudara datang rajin beribadah. Itu bukan kehidupan rohani yang dalam ya, bisa saja itu hanya luarnya saja saudaraku ya. Kehidupan rohani itu akan kelihatan ketika apa? Ketika saudara mengalami masalah, ketika seseorang mengalami persoalan pergumulan yang luar biasa. Ketika mereka tetap merespon dengan baik, berarti mereka mempunyai kehidupan pondasi rohani yang baik dan yang kokoh. Nah, oleh sebab itu saudaraku, firman Tuhan pada kesempatan hari ini, teks kita pada hari ini adalah pesan Musa kepada jemaat atau umat Israel pada waktu itu. Sesaat sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya. Jadi kitab ulangan ini semuanya diulangi lagi. Apa-apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa, apa-apa perjanjian Tuhan kepada Musa, supaya orang Israel ini lakukan. Dan kitab ulangan ini saudaraku menuliskan ada beberapa hal tentang perintah-perintah Tuhan khususnya. Dan itu diulangi, dikatakan lagi. Khususnya hal ini dikatakan kepada umat Israel oleh Musa pada waktu itu saudaraku. Supaya apa? Supaya mereka ketika masuk ke tanah Kanaan tidak melupakan siapa Tuhan yang membawa mereka, yang memberkati mereka, yang melindungi mereka, yang memelihara mereka. Karena ketika mereka masuk ke tanah Kanaan saudaraku, bukan hanya berkat-berkat saja yang mereka nikmati, tetapi mereka akan melihat tantangan dari bangsa-bangsa lain di sana. Nah, oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Musa supaya ini dilakukan oleh orang Israel. Dipahami sungguh-sungguh menjadi sebuah pondasi kehidupan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Khususnya kepada anak-anak pada waktu itu. Yang mereka nantinya ketika masuk ke tanah Kanaan, mereka akan bertumbuh dewasa. Yang waktu di padang gurun ketika mereka masih anak-anak, mungkin belum mengerti tentang Tuhan yang menyertai orang Israel. Nah, oleh sebab itu saudaraku, Musa berpesan kepada umat Israel untuk senantiasa membagikan, mengajarkan kebenaran itu kepada anak-anak mereka. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini saudaraku, yang pertama kita mau belajar bahwa firman Tuhan ini harus menjadi bagian terpenting dalam hidup kita. Ya. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya. Kata perhatikan saudaraku ya, kalau saudara lihat di terjemahan yang lain khususnya bahasa Inggris ini, kata diperhatikan ini bukan sekedar kata biasa sebenarnya ya. Lebih tepatnya sebenarnya kata ini diterjemahkan dengan ada dalam hati. Ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris memberikan firman Tuhan berkata, shall be on your heart. Ini bicara bukan sekedar perhatian sebenarnya ya kata aslinya itu, tetapi bicara tentang sesuatu yang ada di dalam hati. Jadi kalau saya boleh artikan secara harafiah, kalimatnya harusnya seperti ini saudaraku. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah ada dalam hati. Ya. Kira-kira begitu. Nah, oleh sebab itu saudaraku, sebelum orang Israel, para orang tua ini memberitakan tentang Tuhan kepada anak-anaknya, mereka harus sungguh-sungguh meletakkan firman itu di dalam hati mereka. Kebenaran dari firman ini adalah tentang meletakkan sesuatu yang terpenting, yaitu firman Tuhan itu di tempat yang terpenting di dalam hati manusia. Ya, hati kita ini, saudaraku, menjadi tempat yang terpenting. Bagi orang Yahudi, saudaraku, hati ini menjadi sebuah pusat segala sesuatu. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku,
ketika Musa berpesan kepada orang Israel, khususnya kepada orang tua, sebelum mereka berkata tentang Tuhan itu harus mendapatkan tempat di hati mereka. Ayat yang keempat dan kelima berkata begini ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Alkitab yang berkata, bagian yang berkata, Tuhan itu Esa, saudaraku. Ketika kita melihat konteksnya ini bukan hanya bicara tentang pribadinya Tuhan, tetapi Musa berkata kepada umat Israel bahwa Tuhan ini mesti menjadi tempat yang utama di dalam kehidupan mereka. Tuhan ini mesti menjadi yang terutama di dalam hati mereka, hidup mereka. Ya. Jadi prinsipnya begini saudaraku, dalam segala sesuatu mungkin ya. Kalau kita tidak punya hati pada sesuatu, ya, mungkin saudara bekerja, mungkin saudara melakukan apapun, kalau saudara tidak punya hati di situ, saudara tidak akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, mungkin biasa-biasa saja. Ini yang Musa mau, yang dilakukan oleh umat Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, atau sebelum mereka membicarakan Tuhan itu kepada anak-anak mereka. Tuhan ini mesti sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam hidup para orang tua pada waktu itu. Nah saudara, jika kita tidak menempatkan Tuhan di tempat yang utama dalam hidup kita, kita tidak akan mau dan tidak akan mampu mengasihi Dia dengan segala totalitas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi kita sebagai orang tua, kita tahu kita punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak kita, saudaraku ya. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang hadir, yang mendengar, yang sekarang belum mempunyai keluarga ini, saya berdoa menjadi sebuah pelajaran bagi kita, persiapan mungkin nanti ketika masuk pernikahan. Betapa pentingnya untuk meletakkan Tuhan di dalam hati kita, kemudian kita bawa itu ke dalam keluarga kita, saudaraku ya. Nah oleh sebab itu hal yang penting yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita adalah ketika kita ditugaskan Tuhan menjadi orang tua, posisi kita menjadi orang tua, saudaraku, bukan sekedar memperhatikan anak-anak kita tentang apa yang mereka butuhkan, tentang kebutuhan jasmani, saudaraku. Bukan hanya melindungi mereka dari pergaulan-pergaulan, saudaraku, tetapi kita sendiri harus menjadi teladan itu. Ini yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel, bahwa mereka itu mesti mengalami Tuhan sendiri. Ya. Saya ingat betul, saudaraku, ya, ketika dulu masih belum bertobat, saudaraku, ya, mungkin SMP atau SMA ya. Saya ingat sekali ketika saya ketahuan merokok, saudaraku, kemudian orang tua saya memarahi saya, bapak saya memarahi saya, saudaraku. Bagi saya ketika dia memperingati, jangan kamu merokok. Itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena apa, saudaraku? Karena bapak saya merokok. Jadi kebenaran firman ini, saudara, mengajarkan kepada kita. Ayo kita sebagai orang tua, siapapun kita, menempatkan Tuhan yang tepat di dalam hidup kita, yang terutama itu. Ketika kita bisa mengalami Tuhan, kita mau ngomong tentang Tuhan kepada siapapun itu, kita punya kuasa. Karena kita mengalami Tuhan sendiri, saudaraku ya. Itu yang pertama, saudaraku, kita mesti belajar bahwa firman Tuhan ini harus menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita, yaitu di dalam hati kita. Yang kedua, saudaraku, kita mesti mengajarkan firman Tuhan itu dengan tidak jemu-jemu. Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya. Alkitab berkata haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, saudara. Ya. Di terjemahan lain memberikan arti atau menuliskan dengan rajin mengajarkannya. Ya. Nah saudara, Musa ini sosok yang penting ketika bangsa Israel keluar dari Mesir kemudian menuju tanah Kanaan. Segala firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel semuanya melalui Musa. Ya. Ketika Musa bicara tentang firman Tuhan, umat itu semuanya berkumpul, saudaraku ya. Nah saya percaya saudaraku, bukan hanya orang dewasa pada waktu itu ketika mereka mendengarkan Musa menyampaikan tentang firman Tuhan, tentang peraturan Tuhan. Tentu saja ada banyak orang, mungkin perempuan, mungkin juga anak-anak juga. Ya. Semuanya
mendengar ketika Musa berkata tentang hukum-hukum Tuhan kepada umat Israel. Tetapi secara khusus saudaraku ya, ketika bicara firman Tuhan kepada anak-anak, Tuhan berkata bahwa ini bagiannya orang tua. Bukan berarti Musa tidak mau saudaraku sebagai pemimpin pada waktu itu. Ini bagian orang tua yang mesti mengajarkannya kepada anak-anaknya. Bagaimana cara mengajarkannya? Ya berulang-ulang saudaraku ya. Terus menerus dengan rajin. Ya. Rajin mengajar berarti mengoptimalkan setiap momen. Pada waktu duduk, berbaring, bangun maupun di tengah perjalanan. Setiap momen adalah momen pengajaran. Jangan sampai satu momen pun terlewatkan. Jadi ketika Tuhan berkata, ketika firman Tuhan berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk, kemudian sedang dalam perjalanan, berbaring, kemudian bangun saudaraku. Secara harfiah bukan seperti dipahami yang sebenarnya saudaraku. Tetapi dalam keadaan apapun, dalam setiap aspek apapun, anak-anak mesti dibawa di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Ya. Jadi saya percaya maksud dari semuanya ini adalah kehidupan sebagai sarana pembelajaran. Orang tua bertugas untuk mengaitkan kebenaran firman Tuhan dengan setiap aspek kehidupan. Ya. Misal saudaraku ya, ketika kita menasihati anak-anak kita supaya mereka rajin belajar mungkin. Supaya mereka semangat dalam belajarnya. Seringkali yang kita katakan adalah supaya kamu naik kelas, supaya kamu nilainya tidak jeblok, supaya kamu mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Tapi sebagai orang percaya kita mesti tambahkan sesuatu yang rohani di sana. Kamu mesti rajin belajar, ya. Supaya kamu mempersembahkan nilai yang baik untuk Tuhan. Karena kamu anak-anak Tuhan. Kamu mesti hidup yang terbaik, kamu mesti memberikan yang terbaik. Nah saya percaya saudaraku, dalam kehidupan kita, ketika segala sesuatu kita kaitkan dengan Tuhan, itu akan membuat hidup kita semakin dewasa di dalam rohani. Ya. Nah bagi orang Israel saudaraku ya, kalau saudara lihat, saudara perhatikan bagaimana mereka sejak kecil sudah diperkenalkan dengan hal-hal rohani. Misal, mereka mesti disunat pada usia 8 hari. Ya, dari sejak kecil mereka sudah diperkenalkan dengan hal-hal rohani. Nah oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang tua kita mesti mengarahkan segala bentuk kegiatan mereka kepada sesuatu yang rohani. Sehingga mereka sungguh-sungguh melakukannya itu bukan sekedar melakukannya, tetapi mereka melihat sosok pribadi yang menyertai, yang memelihara kehidupan mereka walaupun mereka masih anak-anak. Mungkin mereka tidak mengerti. Tetapi sikap-sikap rohani itu mesti kita tunjukkan kepada mereka. Sehingga mereka memahami bahwa mereka itu mempunyai Tuhan, mempunyai seorang pribadi pencipta yang memberkati mereka, yang memelihara mereka, yang menyertai mereka. Nah saya percaya ketika hal ini dilakukan saudaraku ya, sejak kecil anak-anak kita akan diarahkan kepada pengenalan Tuhan yang benar. Yang senantiasa memberikan sebuah pengharapan dalam keadaan apapun di dalam kehidupan mereka. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat sekali ketika dosen saya pernah bersaksi, dia menceritakan bagaimana mengajar anaknya. Ada kalanya anaknya dibawa ke sebuah restoran yang mahal sekali saudaraku ya. Tapi ada saat-saat tertentu dia dibawa ke warteg di pinggir jalan. Dan dia selalu mengajarkan sesuatu yang bermakna dalam setiap momen yang dia lakukan ya. Ketika dia mengajak anaknya makan di restoran mahal, dia berkata, kamu mesti belajar yang bagus. Kamu mesti semangat belajarnya. Kalau kamu nanti sukses, kamu bisa makan di tempat ini. Satu kali dia ngajak ke warteg di pinggir jalan, kalau kamu males-malesan, kamu hanya bisa membeli makanan seperti di tempat ini, katanya saudara. Ya. Tapi apapun itu saudara, yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sebagai orang tua mengajarkan dalam setiap kehidupan ini, kita arahkan kepada Tuhan. Kalau kita boleh jujur sebagai orang tua, saudaraku ya, mungkin kita sebagai anak juga ngalami, orang tua kita itu biasanya cuman atau kita sebagai orang tua itu sukanya perintah-perintah sebenarnya ya. Jangankan nanya, ngomong aja nggak boleh ketika orang tua kita menasihati, saudara. Ya. Kita ini sebagai orang tua kadang-kala susah sekali untuk
memberikan sebuah pemahaman ya. Mungkin bisa saja karena gengsi saudaraku ya, atau mungkin karena apa ya? Karena pokoknya anak-anak mesti tunduk kepada orang tua. Padahal itu penting saudaraku ya. Misal ketika anak kita masih kecil saudaraku. Hari ini saya sedang mengajarkan bagaimana anak saya memahami sesuatu ya. Ketika dia tidak boleh melakukan ini, bukan sekedar bicara jangan. Tetapi sebabnya itu kenapa, jangan itu kenapa. Saya juga banyak mendengar saudaraku ya, ada banyak anak-anak para hamba-hamba Tuhan mengalami kegagalan hidup. Tidak hidup seperti orang tuanya yang mungkin sangat mengasihi Tuhan, pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Walaupun saudaraku ya, mereka sejak kecil ikut ibadah, ikut melayani bapaknya, main musik gereja, mereka mungkin juga pelayanan dalam hal apapun. Tapi kadang-kala hanya sebatas itu. Ketika mereka tumbuh dewasa saudaraku, ketika sudah mulai bisa memilih, ada banyak dari mereka sudah enggak melakukan hal itu. Saya pikir salah satu kegagalannya adalah karena sejak kecil tidak diajarkan bagaimana memahami sesuatu. Kenapa dia mesti main musik di gereja? Kenapa dia mesti melayani Tuhan? Kenapa dia mesti melakukan segala sesuatunya mendukung pelayanan papanya? Saya pikir karena pemahamannya tidak sampai di situ. Nah oleh sebab itu saudaraku, firman Tuhan pada kesempatan hari ini mengajarkan kepada kita khususnya sebagai orang tua. Sejak kecil, ya, berulang-ulang kita mesti mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Ada banyak orang saudaraku ya, saya sering kali mendengar hal ini khususnya mungkin hamba-hamba Tuhan saudaraku. Sering kali saya mendengar, yang penting saya sudah sampaikan. Yang penting saya sudah kasih tahu tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Kalau dia nggak mau terima ya sudah. Ya. Tapi makna dari firman Tuhan ini bukan sekedar itu saudaraku. Berulang-ulang ini tidak menyerah. Ketika mungkin dikasih tahu sekali, dua kali tidak mau mendengar, ya lagi dia kasih tahu pada kesempatan-kesempatan yang lain. Sampai pada waktunya mereka benar-benar memahami akan apa yang kita katakan, khususnya tentang kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan, mari kita senantiasa memahami tentang hal ini. Kita meletakkan firman itu di dalam hati kita, dan kemudian kita ajarkan itu kepada anak-anak kita, kepada setiap anggota keluarga kita. Sehingga Tuhan sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga adalah menjadikan firman itu sebagai otoritas kehidupan. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah saudara, ketika kita melihat bagian ini saudaraku, ini seperti simbol-simbol ya, yang diberikan Musa kepada umat Israel pada waktu itu. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu mesti di tangan, di dahi, kemudian menuliskannya di tiang pintu rumah, kemudian pada pintu gerbang saudaraku ya. Ada banyak orang Israel saudaraku, bahkan sampai hari ini ya. Sejak pelayanan Yesus bahkan sampai hari ini. Sumber-sumber menyebutkan bahwa kebiasaan meletakkan atau menempelkan firman Tuhan sebagai ornamen di rumah ini itu sesuatu yang biasa. Bagi dia ini melakukan bagian perintah Tuhan. Bisa saja seperti itu saudaraku ya. Tapi saya percaya maknanya itu bukan hanya sekedar secara hurufiah kita membaca, kita melihat. Tetapi bagaimana hal ini bisa dikatakan bahwa meletakkan firman Tuhan di tempat-tempat tertentu seperti tangan, dahi, pintu rumah, dan pintu gerbang, ini menyiratkan tentang otoritas firman Allah pada wilayah-wilayah tertentu, saudaraku ya. Alkitab ini unik saudaraku ya, ketika bicara tentang tangan dan dahi, kalau Bapak Ibu ingat tentang akhir zaman saudaraku di kitab Wahyu, bagaimana tanda antikris itu pada waktunya juga mesti dikasih ditanda di tangan dan dahi. Ya. Seorang penafsir mengatakan ini memang kehidupan kita, hidup kita, menggambarkan hidup kita, saudaraku ya. Penafsir yang lain berkata ketika bicara tentang rumah, tentang pintu gerbang, ini bicara tentang apa-apa yang kita miliki, kenyamanan kita, fasilitas kita.
Segala sesuatunya itu mesti ada di dalam otoritas firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua perintah ini penting bagi orang Israel. Untuk mempersiapkan mereka memasuki tanah Kanaan. Karena di sana ada banyak tantangan. Karena di sana ada banyak godaan. Bukan hanya bangsa-bangsa lain tentang perebutan wilayah saudaraku ya. Kalau saudara baca kemudian di kitab Yosua sampai hakim-hakim saudaraku, bagaimana godaan penyembahan berhala itu begitu luar biasanya. Ketika mereka tidak berdiri kokoh saudaraku. Dan kita melihat bagaimana Alkitab berkata ketika mereka setia kepada Tuhan, Tuhan berkati mereka. Ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, Tuhan hukum mereka. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di ayat sebelumnya saudaraku ya, di dalam Ulangan pasal 6 ini, ayat 1, ayat 2, ayat 3 saudaraku, di sana dikatakan bahwa orang Israel ini harus melakukannya dengan setia. Ketika mereka melakukan firman ini dengan setia saudaraku, maka yang terjadi adalah Tuhan memberikan pelindungan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ya. Ayat terakhir, Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah saya berdoa saudaraku kita semuanya memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kebutuhan yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sebagai keluarga, orang tua bagaimana memperhatikan anak. Coba kita bayangkan, coba kita renungkan kembali saudaraku ya. Kadangkala segala fasilitas yang kita berikan kepada mereka ya. Kesehatan mungkin, pendidikan mungkin, apa-apa yang baik. Tujuannya untuk apa sih sebenarnya kalau kita boleh saudaraku ya. Boleh melihat di sana. Mungkin hanya saudara supaya anak saudara bisa bertahan hidup dengan baik saja mungkin ya. Tugas kita ini tidak membuat mereka lebih panjang usianya. Tugas kita sebagai orang tua ini tidak membuat anak kita ini lebih lama menikmati hidup selama di dunia ini. Tugas kita adalah mengarahkan mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka menemukan penciptanya. Siapa yang mempunyai kehidupan mereka. Nah, saya berdoa firman ini boleh memberkati kita, semakin mendorong kita saudaraku, untuk kita boleh mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah mari kita mengalami Tuhan itu, dan dari pengalaman itu kita bagikan kepada keluarga kita. Sehingga keluarga kita dapati keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kasih itu sungguh-sungguh dirasakan di dalam setiap keluarga. Sehingga tidak ada satupun yang terasingkan. Karena kita mengalami Tuhan bersama-sama. Dan kasih Tuhan itu akan melengkapi segala sesuatunya di dalam keluarga kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami pada kesempatan hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, mari Roh Kudus terus mengingatkannya dalam perjalanan hidup kami mengikut Tuhan. Khususnya dalam perjalanan keluarga kami Tuhan, tolong mampukan kami khususnya kami sebagai orang tua. Untuk kami boleh dengan sungguh-sungguh untuk memelihara, membawa anak-anak kami, seluruh anggota keluarga kami mengenal Tuhan. Dan ajari kami Tuhan sebagai orang tua mungkin untuk kami boleh mengalami Tuhan itu sendiri. Sehingga kami sungguh-sungguh melihat Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan mudahnya kami memberitakan Tuhan kepada keluarga kami. Dan kami Tuhan yang mendengar, mungkin kami yang belum berkeluarga Tuhan, biar hal ini menjadi pelajaran bagi kami. Suatu kali kami akan bertemu dengan pasangan-pasangan. Sehingga kami boleh mempunyai keluarga. Biar hal ini boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami. Dalam kami membangun sebuah keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Materikan apa yang kami dengar. Roh Kudus tolong kami semua untuk memampukan dalam melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk doa pagi tetap ada dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa ini dari rumah masing-masing karena kita melakukannya melalui Zoom. Untuk hari Rabu Bapak Ibu Saudara dihimbau secara khusus kepada anak-anak muda, kita tetap ada komsel jam 7 malam juga dilakukan melalui Zoom. Nanti teman-teman pemuda bisa mengikutinya.
Dan hari Kamis kita ada ibadah komisi pria dan wanita juga dilakukan melalui Zoom. Dan ini dilakukan terpisah, pria sendiri dan wanita sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya melalui hostnya masing-masing. Dan untuk hari Minggu kita sudah mulai ibadah langsung di gereja. Tapi untuk ibu-ibu yang memiliki usia yang sudah lanjut bisa mengikuti ibadah melalui YouTube, yaitu di channel Tobi Linando. Dan juga anak-anak juga mengikuti ibadah sekolah minggu melalui channel YouTube Christina Natalia. Kiranya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini dengan baik. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur, bisa mentransfer ke rekening gereja. Demikian pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan